Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Pagi GKSBS. Mari siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Selamat mendengarkan. Shalom Elohim, damai sejahtera kiranya menyertai engkau. Mari kita mengawali pagi ini dengan beribadah, membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena hidup kita adalah dari Tuhan, oleh sebab itu kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan telah membangunkan kami pagi ini. Pagi ini kami ingin merenung sejenak, biarlah renungan ini meneguhkan, menguatkan kami, mendidik dan mengajar kami di dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Ibu Bapak yang dikasih, bacaan renungan kita dari Imamat 6 ayat 14 sampai dengan 23. Ayat nasnya adalah Imamat 6 ayat 14a. Inilah hukum tentang kurban sajian. Tema renungan kita adalah persembahan yang menyenangkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bayangkan seorang anak kecil membuat roti yang sederhana untuk keluarga mereka dari bahan-bahan yang seadanya. Ia mencampurkan tepung, air, dan sedikit minyak. Meskipun hasilnya tidak sempurna, keluarga itu tersenyum bangga, penuh kasih karena anaknya membuat dengan sepenuh hati. Demikian pula, Tuhan tidak melihat megahnya persembahan kita, tetapi ketulusan hati di dalam mempersembahkan. Konteks bacaan kita adalah di mana ini bagian dari petunjuk Tuhan kepada Musa tentang tata cara persembahan di kemah suci. Secara khusus menjelaskan aturan korban sajian, yakni persembahan dari tepung terbaik yang dicampur minyak dan dibakar sebagian untuk Tuhan, dan sisanya menjadi bagian para imam. Korban ini bukan untuk pengampunan dosa, melainkan sebagai ungkapan syukur, penyerahan, dan dedikasi. Dan ditekankan pula bahwa ketika seorang imam baru diangkat, ia juga mempersembahkan korban sajian sebagai simbol penyerahan diri di dalam pelayanannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari renungan ini apa yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita? Bahwa yang pertama, persembahan hidup kepada Tuhan adalah persembahan yang murni. Korban sajian berbicara tentang penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan. Tuhan rindu agar hidup kita, baik pikiran, waktu, pekerjaan maupun pelayanan, menjadi korban yang harum baginya. Dan yang kedua, kekudusan dalam pelayanan. Menekankan bahwa persembahan ini tidak boleh disentuh oleh orang sembarangan dan hanya boleh dimakan oleh imam di tempat kudus. Ini menggambarkan bahwa pelayanan Tuhan harus dijalankan dengan kekudusan dan hormat. Kita selayaknya memperlakukan pelayanan bukan sebagai rutinitas atau sekedar tugas, tetapi sebagai bentuk ungkapan syukur. Sehingga setiap pelayanan kita tidak harus diukur dengan uang dan uang. Kemudian yang ketiga adalah pemurnian dalam panggilan. Persembahan imam baru dibakar seluruhnya dan tidak dimakan. Ini menunjukkan bahwa setiap pelayanan Tuhan harus melalui proses pemurnian, di mana hidup lamanya harus dibakar dan hidup barunya sepenuhnya bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, melalui renungan ini kita dapat belajar bahwa Tuhan peduli dengan sikap hati kita saat mempersembahkan hidup kita baginya. Ia menghendaki kita hidup dalam ketulusan, kekudusan, dan komitmen yang penuh. Saudaraku, mari kita renungkan, apakah hidup kita ini sudah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan? Dan kiranya pelayanan dan pekerjaan, keputusan kita hari ini menjadi korban sajian rohani yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami sudah merenung
sejenak. Dan ajarlah kami mempersembahkan kehidupan kami dengan rasa syukur. Dan persembahan kami dapat kami gunakan untuk memuliakan, menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Kemuliaan nama Tuhan terus terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah nama Tuhan yang semakin tinggi, bertambah, dan kami yang di belakang. Inilah kehidupan kami Tuhan. Ajarlah kami setia, tulus, dengan kasih mempersembahkan kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah setiap aktivitas hari ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam cinta kasih Bapa, kami mohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya, selamat pagi, selamat berkarya.